Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my dear students, welcome back again with me, Miss Yeni. Hello semuanya, bertemu kembali dengan Miss Yeni. Through this video, I'm going to explain you about analytical exposition text. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang analytical exposition text. Before explaining the lesson, let us see the learning objectives. Sebelum menjelaskan tentang pelajaran hari ini, marilah kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Firstly, students are able to identify the characteristics of an analytical exposition text. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari teks analytical exposition. Secondly, students are able to identify the social function, generic structures, and language features of an analytical exposition text. Siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan kaidah kebahasaan dalam teks analytical exposition. Thirdly, students are able to write an analytical exposition text. Siswa mampu menuliskan teks analytical exposition. What is an analytical exposition? Analytical exposition is a text that elaborates the writer's opinion on phenomenon or issues without persuading the readers to do something. Yang dimaksud dengan analytical exposition adalah teks yang berisikan pemikiran atau pendapat penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya tanpa bermaksud mempengaruhi pembaca untuk setuju atau melakukan sesuatu. Now we are going to discuss the social function, generic structure, and language features in an analytical exposition text. Sekarang marilah kita bahas bersama fungsi sosial, struktur teks, dan kaidah kebahasaan di dalam teks analytical exposition. Untuk lebih mudah memahaminya, marilah kita bahas satu persatu. The social function of an analytical exposition text is to persuade the reader or listener that the idea is important matter. Fungsi sosial dari teks analytical exposition adalah untuk meyakinkan pembaca atau pendengar bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. The generic structure in analytical exposition text are thesis, argument, reiteration, or conclusion. Thesis introduce the topic and indicate the writer's position. Pada bagian ini, penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya, dan pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat tersebut. Tesis biasanya ditemukan di paragraf pertama teks. Argument restate main arguments outlined in preview. Di paragraf selanjutnya, kita bisa menemukan arguments. Di bagian ini, penulis akan menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama. Biasanya, dalam analytical text, terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Reiteration or conclusion restate the writer's position. Pada bagian ini berisi penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Berikut ini adalah contoh teks analytical exposition. Kita mulai dari paragraf pertama, thesis. Di paragraf ini, kita akan menemukan topik utama. Topik utama dalam teks ini adalah all students should never cheat. Bahwa semua siswa seharusnya tidak mencontek. Terdapat kalimat yang mendukung topik utama tersebut, yaitu cheating is not good, it will bring bad effects on students. Bahwa mencontek itu tidak baik
karena dia akan membawa dampak negatif bagi pelajar. Paragraf selanjutnya adalah arguments. Kita dapat melihat beberapa argumen yang mendukung topik utama yang telah disampaikan di atas, yaitu dampak buruk mencontek bagi pelajar. Seperti di paragraf kedua, penulis memberikan argumennya bahwa dengan mencontek, siswa akan kehilangan rasa percaya dirinya terhadap kemampuannya dalam belajar. They will lack confidence in their own abilities to and learn. Di paragraf ketiga, kita masih menemukan argumen dari penulis, yaitu karena tidak pernah belajar setiap kali akan tes atau ujian, ilmu pengetahuan pelajar tersebut tidak meningkat atau bertambah. Moreover, since they do not study for tests, their knowledge will not improve. Di paragraf keempat, terdapat argumen yang lain dari penulis, yaitu hilangnya rasa percaya guru terhadap siswa yang selalu mencontek. If one day a teacher knows that his or her students have cheated, he or she will not trust them anymore. Dan di kalimat terakhir adalah reiteration or conclusion. Kita menemukan kesimpulan dari teks ini bahwa berdasarkan argumen-argumen yang telah diberikan oleh penulis, maka kesimpulannya adalah mencontek sangat berdampak buruk bagi pelajar. From all the facts above, we conclude that cheating really has bad effects on students. Language features, kaidah kebahasaan dari text analytical exposition. Yang pertama, simple present tense. Penulisan analytical exposition text menggunakan simple present tense karena teks eksposisi ini merupakan teks yang menyampaikan pendapat yang bersifat umum dan merupakan fakta. Yang kedua, menggunakan thinking verb atau kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis seperti feel, know, realize, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah internal conjunction, yaitu kata penghubung yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Contohnya, besides, besides that, as a result, dan lain sebagainya. That is the video about an analytical exposition text. Don't forget to keep practicing. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.